Fruit Marbun atau biasa dipanggil Utai. Kali ini bersama Fruity dan We The Fest 2020 Home Edition kita mau mencoba untuk explore beberapa ide upcycling. Kenapa upcycling? Karena kita sadar bahwa banyak sekali sampah yang kita hasilkan dari praktik keseharian kita. Dan kita mau coba, selain mengurangi, kita mau coba untuk mengolahnya kembali. Kali ini kita mau melihat pada botol bekas kemasan minuman. Apa sih yang bisa kita buat setelah kita selesai meminumnya? Apakah hanya bisa dibuang atau sebenarnya bisa kita olah kembali? Nah, kali ini kita mau coba ajak untuk bikin beberapa hal seperti contohnya wadah propagasi dan juga wadah penyimpanan. Itu bisa penyimpanan alat tulis, penyimpanan aksesoris seperti jam tangan ataupun mungkin earphone dan juga handphone. Nah, material yang akan kita gunakan itu semuanya gampang banget dicari. Ada di meja kerja kita, bisa pinjam adik atau kakak atau juga mungkin tinggal nyari ke warung terdekat. Makanya gampang banget, let's go coba sekarang. Go! Nah, untuk ide pertama kita akan membuat wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan ini sendiri bisa kita pakai untuk berbagai macam fungsi. Salah satunya sebagai wadah propagasi untuk yang suka berkebun. Bisa juga untuk menyimpan aksesoris-aksesoris kecil seperti earphone, charger, kunci. Atau bisa juga untuk menyimpan alat tulis. Materialnya sendiri sangat mudah untuk ditemukan di sekitar kita. Ataupun kalaupun harus membeli juga tinggal ke toko alat tulis terdekat. Yang paling pertama adalah tentunya botol Fruity-nya sendiri. Nah, botol yang sudah kita habiskan minumannya ini jangan lupa untuk dicuci dan dibilas sebelum dipakai. Untuk material berikutnya yang salah satu yang paling penting juga adalah stiker label. Stiker label ini ukurannya terserah, tapi tentu semakin besar semakin cepat menutupi bidang pada botolnya itu. Lalu pada stiker ini kita akan menggambar menggunakan spidol permanen. Spidol permanen seperti ini atau juga bisa whiteboard marker atau spidol untuk papan tulis. Bisa juga alat-alat tulis yang kamu sudah punya, tapi akan lebih baik kalau dia memang tahan air. Karena nanti akan kita lapisi dengan lem PVA yang akan dicampurkan dengan air juga dengan perbandingan 1:1. Nah, lem PVA ini juga bisa dibeli di toko alat tulis. Lem prakarya biasa yang dia warnanya agak keputihan. Untuk alat-alatnya sendiri kita hanya memerlukan gunting, cutter, kuas untuk nanti lemnya, kemudian lighter atau pemantik api apa saja. Ini untuk menghaluskan permukaan pada botol yang sudah kita potong. Nah, itu aja. Oh ya, sama satu lagi washi tape. Ini juga bisa pakai tape apa aja, terserah. Yang penting dia bisa nempel. Dan cutting mat kalau kamu punya atau apa aja untuk melapisi pada saat kamu memotong botolnya. Jadi kira-kira itu aja yang kita perlu, Bang kan? Mari kita mulai membuat si wadah penyimpanan. Oke, langkah pertama kita akan menggambar pada label stiker. Nah, buat yang nggak bisa menggambar, jangan takut karena kita hanya akan bermain dengan garis-garis. Nggak mungkin dong nggak bisa gambar garis-garis. Nah, garis-garis ini sebenarnya bisa diolah menjadi banyak visual, bisa jadi macam-macam, jadi motif yang bisa kita tabrak-tabrakin. Jadi nggak usah takut bikin jelek atau bikin bagus. Pada dasarnya kita hanya tinggal membuat banyak. Ini aku mulai dengan garis yang paling sederhana. Gak lurus juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah ada beberapa yang aku udah bikin sebelumnya. Bisa kita lihat. Aku akan mengkombinasikan beberapa garis. Nah, langkah berikutnya kita akan menempelkan ini ke atas permukaan botol. Botolnya sudah kita kosongkan dan sudah kita cuci, kemudian kita tempel. Oke, setelah itu siapkan botol yang sudah dikosongkan dan dicuci bersih. Kemudian kita akan potong sesuai kebutuhan kita. Kalau di sini di botol Fruity ini udah ada garisan yang kebetulan memang bagian dari desain botolnya. Nah, aku akan ngikutin patokan itu. Jadi menggunakan cutter, aku akan ngikutin garis pertama. Jadi dia sudah menjadi seperti sebuah gelas seperti ini. Kemudian kadang-kadang kalau kita potong atau kita gunting nih ada gerigi yang agak tajam atau agak berundak-undak. Untuk merapikannya, aku akan pakai lighter. Aku akan pakai api secara tipis-tipis aja ya, secara alusin aja, dia cuman kayak
Setelah kita siapkan wadah yang sudah kita potong dan sudah kita finishing di bagian bibir wadahnya, kita akan mulai menempelkan stikernya. Nah, aku akan memberi trik untuk bagian bawahnya. Jadi kita akan coba tutupi si bagian bawahnya dulu. Sangat penting untuk menyisakan sedikit lebih banyak dari dasar botolnya ya. Jadi ada mungkin sekitar 1 cm setidaknya. Kemudian ini adalah salah satu tips paling penting dalam proses ini adalah dengan menggunting sisa bagian itu menjadi poni. By poni maksudku adalah jadi kalau bisa lihat kita potong sekitar 1 cm sampai kurang lebih permukaan dasar botolnya. Jadi lebihannya itu kita cacah. Kalau aku nyebutnya gunting poni. Kenapa kita gunting? Ntar kamu lihat. Karena kita akan melipatnya ke bawah. Nah, proses menggunting ini akan memudahkan penutupan medianya. Jadi aku akan ngasih contoh lagi untuk bagian atas ya. Kita gunting lagi seperti tadi. Kayak gini juga nggak rata nggak apa-apa karena nanti kita akan lipat mereka ke dalam. Nah, karena ini aku mau bikin untuk media propagasi, aku akan nyisakan sedikit jendela di bagian belakangnya. Jadi aku tinggal nutupin yang kira-kira belum ketutupan, dibebasin aja, lemesin, kemudian, nah ini kan kita udah memastikan nih ya semuanya sudah tercover, semua bagian yang kita inginkan sudah tercover oleh label. Kalau ada bagian lecek nggak apa-apa, nanti kita akan melapisinya dengan cairan lem yang sudah dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Ini akan merekatkan si label ke botolnya lebih pakem lagi. Di satu sisi juga mengamankan labelnya agar tidak mudah terkena air. Pencapaian mutakhir. Oke, jadi ini udah saya lapisi semuanya. Tinggal tunggu kering, kemudian dilapisi sekali lagi, kemudian tunggu kering lagi. Nah, ini dia sesudah kering, ini aku lapisin 2 lapis, bisa dilihat dia sedikit glossy. Tapi ketika dia kering juga bisa dilihat dia makin mengikuti bentuknya secara natural. Jadi menarik. Kalau menurut aku nih dia agak-agak ada feel keramiknya ya jadinya ya, karena dia nggak lurus banget itu justru. Nah, di sini aku tadi tambahin washi tape cuman untuk membingkai bagian jendela untuk aku ngamati pertumbuhan akar dari tumbuhanku. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Sebenarnya ini cuman aksen aja. Jadi kalau bisa dilihat nih, jadi kalau tadi kan juga naruhnya sebenarnya agak-agak ngasal ya, tapi nggak masalah. Dan bisa dilihat juga bagaimana garis-garis ini berinteraksi. Jadi ketika kita bikin menggambar di labelnya itu nggak usah dipikirin dia akan jatuhnya gimana, karena seperti aku bilang tadi ini adalah desain anti gagal. Yang penting digambar banyak, terus ditiban-tibanin. Nah, ini dia nih selesainya. Di sini ada beberapa yang udah aku buat sebelumnya. Jadi ada 3 tempat yang akan aku fungsikan secara berbeda-beda. Untuk yang pertama ini yang tadi kita buat bersama, aku akan isi dengan air. Karena aku akan memakai dia untuk propagasi tanamanku. Nah, jadi selain aku bisa menemukan akarnya, aku juga bisa pakai tempat ini sebagai hiasan di meja kerjaku untuk work from home. Kemudian berikutnya, ini untuk di meja aksesorisku. Jadi habis pakai aku biasanya jadi tinggal masukin aja. Jadi nggak berantakan di meja, begitu juga dengan kalung. Kemudian kalau yang ini untuk kabel-kabelku yang super berantakan itu aku juga tinggal nyemplungin aja, masukin. Ini earphone-ku. Nah, kan lumayan. Jadi sedikit lebih beres. Nah, udah deh. Terus kalau bosan tinggal tuker-tukeran fungsinya, tata letaknya mau taruh di mana. Dan kira-kira begini, lumayan kan daripada jadi sampah, mendingan jadi tempat buat
penyimpanan, lebih berguna, dan memperpanjang umur dari barang-barang yang kita konsumsi di keseharian. Oke, untuk ide kedua kita akan bikin sesuatu yang sedikit lebih complicated, yaitu sebuah vas figurin. Kalau yang ini sifatnya bisa ditaruh di kamar, di meja, karena isinya bukan air ya, karena dia akan ada bolongan sedikit. Nah, untuk yang ini kita akan basically masih mengulang langkah yang sama dengan sebelumnya, tetapi akan ada tambahan-tambahan langkahnya. Untuk material, kita akan pakai bahan-bahan yang kurang lebih sama kayak tadi, masih pakai stiker label. Kemudian gunting, cutter, spidol masih sama, tapi kali ini ada tambahan dari tali rafia. Nah, tali rafia ini juga bisa manfaatin dari barang-barang sisa bekas sampah kita. Biasanya kan suka ada paket-paket kiriman tuh yang bertali rafia. Nah, itu bisa dimanfaatin karena pada dasarnya kita nggak butuh banyak. Kita mulai untuk langkah pertamanya sedikit berbeda dan terbalik. Justru kita tempel dulu nih stiker labelnya ke botolnya. Jadi ini botol yang kosong tadi. Kita mulai dari bawah ya. Nah, jadi basically kita tutupin aja terus semua. Mulai nempel ke permukaan botolnya yang nggak rata dan akhirnya ada keriting, itu sih nggak masalah. Nah, ini akan kita tutupi terus sampai ke tahap yang kita inginkan. Karena di botol ini udah ada irisannya, aku akan motong sampai ke lehernya di sini. Nah, bagian ininya jangan lupa disimpan, jadi bagian tutupnya nanti kita akan pakai juga. Ini bisa dilakuin, bisa enggak, tapi untuk memperhalus bagian atasnya aja ya, bisa pakai lighter. Biar dia nggak terlalu, dia nggak terlalu bergerigi. Untuk memperhalus geriginya aja, tapi jangan kelamaan sih bakarnya, ntar menjadi kurang pintar. Jadi ketika udah ditutupin semua, di sini gue akan mulai ngecat pakai si cat akrilik. Catnya juga pakai cat apa aja yang ada di rumah sih. Sebenarnya malah enak kalau manfaatin peralatan-peralatan yang udah tersisa gitu, alat-alat tulis yang kita udah nggak pakai. Nah, kalau di sini aku malah sengaja ya nggak rata biar justru lebih seru, ada teksturnya. Tapi kalau mau rata juga, mari silahkan. Kalau mau dikombinasi warnanya juga bisa. Kemudian itu kita lapisi. Jadi setelah cat tadi, cat akrilik, kita cat ke botolnya. Kemudian kita biarkan kering, dan setelah kering baru kita lapisi kembali dengan si lapisan lem ini. Setelah di lapisan lem, kemudian kita akan membelahnya. Nah, ini bagian yang sedikit menantang dibanding tadi. Ini kita akan belah menjadi 9 atau bisa juga 7, yang penting dia angkanya ganjil agar anyamannya bisa selang-seling. Jadi kita bisa ukur kurang lebih aja, kita bagi ke dalam angka ganjil. Di sini aku akan bagi ke angka 9. Jadi paling enak dibagi 3, kemudian dibagi 3 lagi masing-masing bagian. Setelah ditentuin ukurannya, kemudian di cutter. Kita cutter sampai bagian bawah, agak belok sampai ke dasarnya, biar nanti memudahkan proses menganyamnya. Setelah terbelah, nanti udah terbelah menjadi 9, kita potong rafia tadi, sisa-sisa rafia tadi untuk kita anyam ke dalamnya. Nah, untuk ini, untuk membantu prosesnya, tadi sisa tutup tadi kita bisa masukin ke dalamnya biar dia jadi fondasinya. Kalau enggak, proses menganyamnya akan sedikit sulit. Ini akan mempermudah langkahnya. Kemudian kita anyam, komposisinya terserah. Di sini juga bebasin aja. Kalau tali rafianya habis juga sambung sama warna lain juga bebas. Yang penting seru.
Habis itu setelah dianyam, kita letakkan dan kemudian kita mengerjakan bagian atasnya. Untuk bagian atasnya, baru nih kembali kayak tadi, kita akan menggambar beberapa label, stiker label, kemudian kita tempel ke sisa atasnya ini. Ini bagian tutupnya juga dipotong dulu ya, karena itu akan jadi tempat masuk bunganya. Jadi itu akan dipotong. Kemudian kita tempel stiker juga jangan lupa tadi dipotong poninya biar dia bisa membentuk ngikutin botolnya. Habis dibentuk, sekali lagi silakan dimainkan komposisinya, di rasa-rasa cocok. Kalau di sini aku jadi ada unsur mukanya ya biar dia membentuk konsep figuratifnya. Kemudian setelah itu dilapisi lem lagi, jadi campuran tadi lagi. Nah, si lapisan lem ini kan emang untuk melindungi dari air. Setelah itu selesai, tunggu kering. Yang bawah juga sudah aman, udah semua anyamannya juga sudah terikat dengan baik. Kemudian kita tinggal menyatukannya. Tada! Nah, ini jadinya dari si ide kedua, vas figurin, yang fungsinya bisa macam-macam. Bisa buat vas bunga, bisa buat nyimpen-nyimpen, tinggal buka, tutup. Ya, ini perlu di selotip. Nanti kita perbaiki. Tapi pada dasarnya berfungsi seperti ini. Gampang banget sih sebenarnya, cuma mungkin agak lebih sedikit ribet langkahnya. Tapi kalau udah bisa secure di bagian bawah sini sih, habis itu sambil merem juga bisa. Oke, tadi itu beberapa ide upcycling dari botol-botol fruity yang kalian bisa coba di rumah. Kalau misalnya ketinggalan, jangan khawatir, bisa cek videonya di IGTV-nya Fruity Sosro ID atau juga WeTheFest dan juga akun saya @utaiutai. Nah, nanti kalau kalian sudah coba bikin di rumah, jangan lupa untuk kirim ke kita, tag dan mention ke Fruity Sosro ID dan juga @WeTheFest dan akan banyak hadiah seru menanti. Selamat mencoba!